Manusia katai di Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung. Pada pertengahan Maret 2016 yang lalu, beberapa polisi kehutanan Taman Nasional Waikambas sedang berpatroli. Mereka tak sengaja memergoki belasan manusia kerdil yang sedang berjalan menyusuri pinggir rawa. Manusia katai tersebut tingginya sekitar 50 cm dengan ciri berambut panjang dan gimbal, serta tidak menggunakan pakaian sambil membawa tombak kayu. Petugas tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang kerdil tersebut pada sore itu. Apakah mereka sedang mencari ikan atau hanya sekedar berburu burung di rawa? Namun, dari belasan orang kerdil itu, salah satu di antaranya sedang menggendong bayinya. Rombongan polisi hutan sempat memantau keberadaan mereka sekitar 5 menit pada jarak pandang 35 meter. Namun, ketika petugas hendak mendekati manusia kerdil tersebut, mereka cepat-cepat menyelinap ke balik pohon dan menghilang ke dalam rimba. Manusia kerdil itu larinya cepat dan bisa meloncat cukup jauh. 3 hari kemudian, petugas polisi hutan Taman Nasional Waikambas kembali melihat orang kerdil tersebut ketika sedang berpatroli di tempat yang sama. Dari 2 kali perjumpaan itu, petugas polisi hutan merasa yakin bahwa ada komunitas manusia katai yang tinggal di dalam hutan Taman Nasional Waikambas. Uhang pandak di Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Jambi. Keberadaan uhang pandak atau orang pendek di taman ini sudah menjadi misteri sejak ratusan tahun yang lalu. Di tahun 1923, seorang peneliti zoologi, Van Herwarden, yang sedang mengadakan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, secara tidak sengaja sempat melihat beberapa uhang pandak dengan ciri-ciri badannya berbulu, berjalan tegak, tingginya seperti anak usia 4 tahun, wajahnya tampak tua, rambut kepalanya hitam sebahu, dan membawa senjata tombak. Bagi masyarakat suku Anak Dalam yang tinggal di hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, uhang pandak sudah menjadi legenda sejak zaman dahulu. Mereka percaya uhang pandak ini sering terlihat dan tinggal di sekitar mereka. Meski begitu, mereka tidak bisa bertemu dan mendekatinya. Penasaran dengan kisah orang pendek yang menghuni hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat, 2 peneliti Inggris, Debbie Martyr dan Jeremy Holden, di tahun 1990 mulai mengadakan penelitian tentang uhang pandak selama beberapa tahun. Sayangnya, penelitian selama bertahun-tahun itu tidak satupun berhasil merekam jejak atau bentuk uhang pandak. Siwil di Taman Nasional Meru Betiri, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Meru Betiri juga mempercayai adanya orang kerdil yang disebut siwil atau owil. Beberapa saksi mata yang pernah melihat siwil juga menemukan jejak kaki-kaki kecil di tanah di pinggir kali. Di tahun 1987, seorang pemburu babi hutan secara tidak sengaja melihat sekelompok manusia katai ini atau manusia kerdil. Konon, waktu itu ia tengah mengejar buruan babi hutan yang berlari ke arah sungai. Saat berada di tebing sungai, tiba-tiba ia mendengar suara riuh di sungai. Setelah mengendap-endap mendekati sungai, ia melihat puluhan manusia katai sedang asyik menangkap ikan. Seorang laki-laki katai yang sudah sangat tua duduk di atas batu besar sambil mengawasi mereka. Mereka mengeringkan lubuk dengan membendung bagian sungai dengan tumpukan batu, lalu mengalirkan airnya ke bagian lain. Anak-anak yang ikut mencari ikan tak sabar menyantap mentah-mentah ikan-ikan kecil dan udang hasil tangkapan mereka. Ciri-ciri orang katai di hutan Meru Betiri: tingginya sekitar 80 cm, tidak berpakaian, berbulu tapi tidak lebat seperti monyet, perutnya buncit dan rambutnya keriting. Mereka mengeluarkan suara seperti bebek, mungkin itu bahasa mereka. Bagi pemburu babi hutan atau pencari burung, pengalaman melihat orang katai adalah hal yang biasa. Namun perjumpaan mereka biasanya hanya sekilas sehingga para pemburu tidak sempat memotretnya.
Homo floresiensis di liang buah Flores, Nusa Tenggara Timur. Homo floresiensis atau manusia Flores adalah nama ilmiah yang diberikan oleh peneliti untuk penemuan fosil orang kerdil di sebuah gua di dusun Rampasasa, Desa Liang Buah, Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Manusia mini ini juga sering dijuluki hobbit dari Flores. Homo floresiensis memiliki tubuh setinggi 100 cm dengan tengkorak yang kecil. Sejumlah fosil manusia mini ini ditemukan pada tahun 2003. Fosil ini diperkirakan sudah berusia 13.000 sampai 94.000 tahun. Di daerah Rampasasa sendiri, sampai sekarang masih dijumpai manusia mini. Jumlah mereka sekitar 200 orang. Apakah fosil Homo floresiensis merupakan nenek moyang manusia mini dari Rampasasa, ataukah merupakan spesies yang lain? Suku Mante di pedalaman Aceh. Selama ini, suku Mante tidak pernah tercatat dalam sensus penduduk di Aceh karena suku ini tidak pernah ditemukan. Kata Mante pertama kali dicatat oleh Dr. Snook Hargers pada tahun 1893 dalam bukunya The Acres. Dalam Kamus Gayo, Mante adalah sekelompok masyarakat liar yang tinggal di hutan atau suku terasing. Ciri-ciri suku Mante antara lain berkulit coklat dan memiliki tubuh yang pendek, tingginya kurang lebih hanya 1 meter. Rambut mereka lurus, bahkan ada yang panjang hingga ke punggung. Suku Mante sangat gesit dan lincah dalam berlari. Suku Mante berkomunikasi menggunakan bahasa tersendiri. Suku Mante adalah salah satu etnik Proto-Melayu yang paling awal mendiami Sumatera, khususnya Aceh. Suku Mante bersama suku-suku lainnya seperti suku Lanun, Sakai, Jakun, Senoy, dan Semang bercampur membentuk suku-suku di Aceh sekarang.